Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabil Pastalani Ahmad dengan NIM 2411640 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama hingga kini, yaitu sebuah perjalanan luar biasa melintasi sejarah teknologi dari mesin hitung mekanis hingga kecerdasan buatan AI yang canggih dari dekade ke dekade yang lain. Oke, di sini awal mula komputer dari alat hitung ke mesin canggih. Konsep komputasi telah berakar jauh sebelum era elektronik. Komputer yang berasal dari kata lain computare secara harfiah berarti menghitung. Kebutuhan untuk menghitung inilah yang mendorong inovasi awal. Di sini awal mula komputer yaitu ada alat hitung canggih dari masa hingga masa yang ada beberapa seperti abacus sekitar 2700 sebelum Masehi. Itu alat hitung kuno dari Mesopotamia, Mesir, dan Cina. Dia berfungsi sebagai cikal bakal komputer pertama. Alat ini menunjukkan konsep representasi numerik dan manipulasi data. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ada difference engine. Dibuat 1822. Diprakarsai oleh Charles Babbage atau nama lain yang sering dijuluki Bapak Komputer. Itu mesin mekanik pertama yang dirancang untuk menghitung tabel matematika secara otomatis dan menghindari kesalahan manusia. Mesin ini adalah komputer mekanik yang dapat diprogram. Yang ketiga ada analytic engine dibuat 1837. Charles Babbage atau Bapak Komputer, kemudian dia merancang mesin yang lebih jauh kompleks. Dia memperkembangkan kembali dari difference engine kemudian menjadi analytic engine yang memiliki semua elemen dasar komputer modern, yaitu unit aritmetika, memori, dan I/O. Menunjukkan visi komputasi modern yang jauh melampaui zamannya. Itulah 3 alat hitung mesin canggih di era kuno. Kemudian dia berevolusi sebagai generasi pertama, yaitu era tabung vakum dan mesin prosesor. Dia berevolusi menjadi komputer generasi pertama didominasi oleh pengguna tabung vakum sebagai komponen sirkuit utama. Ukurannya masif, konsumsi dayanya tinggi, dan menghasilkan panas berlebih. Yang pertama ada Z3. Di tahun 1941 dibuat di Jerman, diciptakan oleh Konrad Zuse. Z3 adalah komputer elektronik digital yang dapat diprogram. Fungsional pertama di dunia, digunakan desain pesawat dan peluru kendali selama Perang Dunia Kedua. Jadi Z3 ini dibuat untuk mendesain pesawat dan peluru kendali di zaman Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada Colossus dibuat 1943 di Inggris, dirancang untuk mencegah kode rahasia Nazi yang dienkripsi oleh mesin Enigma. Komputer ini memainkan peran krusial dalam keberhasilan sekutu dalam perang. Jadi Colossus ini dipakai di 1943 untuk memenangkan sekutu dalam perang di perang Nazi. Yang ketiga ada ENIAC, dibuat 1946 di AS, yaitu Electronic Numerical Integrator.
and komputer adalah komputer elektron. Dia adalah komputer elektronik serbaguna pertama. Beratnya mencapai 30 ton, berukuran sebesar ruangan dan menggunakan 18.000 tabung vakum. Wow. Pemrogramannya dilakukan menggunakan machine language, mechanic language yang sangat lambat dan rumit. Yang kedua, generasi kedua, komputer generasi kedua dari 1959 sampai 1965 ada revolusi transistor. Penemuan transistor menggantikan tabung vakum yang besar dan tidak efisien. Perubahan ini menjadi lompatan kuantum dalam evolusi komputer, menjadikan mesin lebih andal dan terjangkau. Ukuran dan kecepatannya, komputer komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dalam pemrosesan dalam mikrodetik dan jauh lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya yaitu uh, tabung vakum. Berarti dia lebih efisien dari sebelumnya yaitu tabung vakum. Kemudian memori. Pengguna memori itu eh, penggunaan memori inti menggunakan magnetik mulai umum, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Berarti penggunaan memori yang lebih leluasa, kapasitasnya lebih melampaui dari sebelumnya. Kemudian ada bahasa pemrograman tinggi, bahasa seperti Fortran, formula transition, dan COBOL, Common Business Oriented Language, mulai muncul. Ini mempermudah pengembangan aplikasi dan memperluas adopsi komputer. Kemudian ada generasi ketiga dari 1965 sampai 1971. Ini era sirkuit terpadu atau IC. Sirkuit terpadu atau Integrated Circuit atau IC yang diciptakan oleh Jack Kilby pada tahun 1958. Berevolusi desain komputer. IC menggabungkan ribuan transistor dan komponen lain ke dalam satu chip silikon kecil, memungkinkan miniaturisasi dan peningkatan kinerja dramatis. Di era sirkuit terpadu ini atau IC ada miniaturisasi komponen, IBM sistem, dan perangkat lunak canggih. Antara lain miniaturisasi komponen yaitu IC membuat komputer menjadi lebih ringkas, lebih cepat, dan lebih jauh murah untuk diproduksi. Kecepatan pemrosesan diukur dalam nanodetik. Kemudian ada IBM System 3 atau 360. Komputer generasi ketiga pertama yang sukses secara komersial, keberhasilannya menetapkan standar untuk arsitektur komputer yang kompatibel. Kemudian ada perangkat lunak canggih, munculnya multi-programming, di mana CPU dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan, dan sistem operasi yang lebih canggih seperti Octave. Penggunaan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran semakin populer, memperluas aplikasi komputer dari sekedar perhitungan ilmiah ke pemrosesan data bisnis. Kemudian ada generasi keempat yaitu mikroprosesor dan komputer pribadi. Dibuat 1971 sampai sekarang. Generasi ini ditandai oleh penemuan mikroprosesor pada tahun 1971. Intel 4004 yang menggabungkan seluruh unit pemrosesan pusat CPU ke dalam satu chip silikon tunggal. Ini membuka jalan bagi era komputer pribadi, yaitu PC dan revolusi digital.
Komputer pribadi atau PC, komputer ini yaitu komputer menjadi sangat kecil, kuat, dan cukup terjangkau untuk digunakan di rumah dan kantor. Mesin seperti Apple, Macintosh, dan IBM PC mengubah cara kerja dan hiburan. Portabilitas dan mobilitas komputer menjadi lebih portable, lebih memadai untuk dibawa kemana-mana. Laptop, notebook, dan akhirnya portable seperti smartphone, tablet, kemungkinan komputasi di mana saja. Jaringan dan internet, pengembangan lokal area networks atau LAN, wide area networks WAN, dan internet yang masih menghubungkan komputer di seluruh dunia, mengubah komunikasi dan akses informasi secara global. Jaringan dan internet di pada masa generasi keempat yaitu mikroprosesor dan komputer pribadi sudah ada jaringan dan internet, membuat orang bekerja di seluruh dunia semakin mempercepat kerja cara kerja dunia. Kemudian ada generasi kelima yaitu kecerdasan dan buatan dan buat kecerdasan buatan dan quantum computing dari sekarang dan masa depan. Membentuk masa depan. Generasi kelima berfokus pada pengembangan sistem komputasi yang dapat berpikir, belajar, dan beradaptasi seperti manusia dan didukung oleh kemajuan dalam teknologis atau LSI atau Large Scale Integration dan Semiconductor. Generasi kelima ini ada kecerdasan ke ada kecerdasan buatan AI, quantum computing, dan nanoteknologi. Itu kemampuan-kemampuannya. Yang pertama kemampuan kecerdasan buatan AI yaitu komputer mampu merespons suara, membuat keputusan, dan melakukan penalaran logis. Pengembangan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning telah diciptakan aplikasi revolusioner seperti asisten virtual dan mobil otonom. Kemudian ada quantum computing, itu teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak mungkin diselesaikan oleh komputer klasik. Ini menjanjikan revolusi kecepatan pemrosesan. Kemudian ada nanoteknologi, desain dan pembuatan komponen komputer pada skala atom dan molekul. Nanoteknologi akan memungkinkan komputer yang sangat kecil dan sangat kuat di masa depan. Kemudian ada generasi sudah terakhir. Itu dari generasi ke-1 sampai generasi kelima. Kemudian ada kesimpulan di sini dari saya. Kesimpulannya itu perjalanan komputer yang mengubah dunia dari abakus sederhana hingga sistem AI yang canggih. Komputer telah berevolusi secara eksponensial. Setiap generasi telah membawa inovasi yang mempercepat kemajuan teknologi dan kehidupan manusia. Ini sangat membantu untuk cara berpikir manusia dan eh, mempercepat pekerjaan seseorang. Kita telah menyaksikan lompatan luar biasa dari tabung vakum yang panas dan besar menjadi chip mikroprosesor yang mampu menampung miliaran transistor. Inovasi ini telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani hidup. Berarti, bagi saya, perjalanan komputer yang dari mesin vakum atau dari eh, dari generasi ke generasi, dia telah mempermudah hidup kita bagi untuk orang yang eh, bekerja dan berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Masa depan komputasi komputer akan terus menjadi lebih cerdas dan terintegrasi melalui AI, pembelajaran mendalam, dan koneksivitas global. Yang kedua ada quantum computing akan membuka peluang baru dalam bidang kesehatan, keuangan, dan ilmu material. Mari kita sambut era baru teknologi yang akan terus mendefinisikan ulang batas-batas kemampuan kita. Itu saja dari saya, Nabil Pastalini Ahmad. Sekian, terima kasih.